Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukatif kami. Kami dari kelompok 3 program studi farmasi, mata kuliah validasi dan proses analisis. Pada video ini kami akan menjelaskan prosedur kalibrasi labu ukur atau volumetric flash yang digunakan di laboratorium farmasi. Tujuan kalibrasi labu ukur yang pertama menentukan volume sebenarnya dari labu ukur pada tanda batas yang tertera, untuk memastikan ketepatan dan keakuratan volume yang dihasilkan oleh labu ukur, lalu mengetahui apakah labu ukur masih memenuhi toleransi yang ditetapkan dalam standar yang berlaku, menjamin keandalan hasil pengukuran dan analisis laboratorium, menjaga ketertelusuran pengukuran terhadap standar nasional dan atau internasional, memenuhi persyaratan sistem mutu dan akreditasi laboratorium. Labu ukur atau volumetric flash sangat mudah dikenali dari bentuknya, terutama dari alasnya yang lebar dan lehernya yang panjang dan tipis. Labu ukur digunakan untuk mengecerkan larutan hingga volume yang sangat spesifik dan juga tepat. Nah, setiap labu ukur dirancang untuk menampung satu volume tertentu. Volume ditunjukkan oleh angka di dasar labu. Garis skala pada leher labu menunjukkan di mana meniskus seharusnya berada ketika labu diisi dengan benar. Kalibrasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan ketepatan dan keakuratan volume yang diukur, untuk menjamin keandalan hasil pengujian atau analisis, untuk mendeteksi perubahan atau kerusakan pada alat akibat penggunaan, dan juga untuk memenuhi persyaratan mutu dan akreditasi laboratorium, di mana proses ini mengacu pada standar ISO 1042 untuk labu ukur, ISO atau IEC 17025, dan SNI ISO atau IEC 17025 terkait kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam kalibrasi labu ukur meliputi hair dryer berdaya 800 hingga 1200 watt, gelas beaker borosilikat berkapasitas 100-500 ml, labu ukur kelas A, timbangan analitik dengan ketelitian 0,0001 gram, pipet tetes, tisu bebas serat, termometer air dengan resolusi 0,1 derajat Celcius, termometer ruang dan higrometer, alkohol 70%, air suling atau aquades, serta air keran untuk pencucian awal alat. Sebelum prosedur kalibrasi, terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipastikan. Pertama, periksa kondisi lingkungan laboratorium. Suhu ruang 20-23 derajat Celcius dengan perubahan maksimum lebih kurang 1 derajat Celcius per jam. Kelembapan 40-60% dengan perubahan maksimum lebih kurang 10% per 4 jam, dan tekanan maksimum lebih kurang 10 mmHg. Selanjutnya, pastikan alat pemantau kondisi lingkungan seperti termometer, barometer, dan higrometer memiliki akurasi yang memadai. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi hasil pengukuran, di mana kesalahan suhu lebih kurang 2,5 derajat Celcius, kelembaban udara 10%, dan tekanan udara lebih kurang 0,8 kPa dapat menyebabkan kesalahan pengukuran sekitar lebih kurang 1/105 dari volumeter ukur. Cairan yang digunakan dalam kalibrasi dapat berupa air atau merkuri. Merkuri lebih disarankan jika butuh ketelitian dengan toleransi lebih kurang 0,004 ml. Pada penggunaan air, suhu air dan tekanan udara harus diukur pada saat pengujian, karena berkaitan dengan perhitungan daya apung udara terhadap air dan penetapan bobotnya. Sementara pada merkuri, suhu tetap diukur, namun pengaruh daya apung udara dapat diabaikan karena densitas merkuri yang sangat tinggi. Selain itu, pastikan neraca analitik yang digunakan memiliki ketelitian minimal 0,1 mg dan masih berada dalam batas toleransi yang diizinkan. Selanjutnya, masuk ke prosedur kalibrasi. Pertama, bersihkan labu ukur yang akan dikalibrasi dengan menggunakan air mengalir. Labu ukur yang bersih akan membuat permukaan dinding wadah dapat dibasahi air secara merata. Sebaliknya, jika labu ukur kurang bersih, permukaan air pada dinding wadah menjadi tidak merata, sehingga dapat menyebabkan ketidakteraturan kapasitas. Pastikan juga labu ukur yang digunakan masih dalam kondisi baik, tidak retak, dan memiliki tutup yang sesuai. Setelah itu, bilas bagian dalam labu ukur menggunakan alkohol. Pembilasan cukup dilakukan pada bagian dalam saja. Lalu,
Gojok labu ukur untuk memastikan semua bagian dalam labu sudah terbilas oleh alkohol sempurna. Dan jangan lupa bagian luar labu dilap menggunakan tisu kering. Kemudian dikeringkan menggunakan hair dryer atau bisa juga didiamkan beberapa saat pada suhu ruang dengan udara bersih hingga benar-benar kering. Saat memegang labu ukur, jika tidak ada handscoon, gunakan tisu agar panas dari tangan tidak mempengaruhi hasil penimbangan serta mencegah adanya sidik jari atau kelembapan pada permukaan labu. Setelah itu, lanjutkan prosedur penimbangan. Timbang labu ukur kosong beserta dengan tutupnya dan catat bobot kosong tersebut pada tabel lembar kerja yang telah disediakan. Langkah selanjutnya mengisi labu ukur menggunakan air suling hingga sedikit melewati tanda batas, yaitu kurang lebih sekitar 1 cm di atas garis tanda batas. Setelah itu, bersihkan sisa air di leher labu ukur dengan menggunakan kertas saring yang sudah digulung. Atur meniskus dengan mengambil kelebihan air menggunakan pipet tetes hingga posisi meniskus tepat berada pada tanda batas. Untuk memastikan ketepatan posisi meniskus, gunakan bantuan kertas hitam di belakang garis tera agar meniskus terlihat lebih jelas. Setelah volume tepat pada tanda batas, timbang kembali labu ukur beserta air suling dan tutupnya. Catat hasil penimbangan tersebut, kemudian catat juga suhu ruang dan suhu air suling pada saat pengukuran. Data tersebut merupakan data pertama. Selanjutnya, lakukan pengulangan pengukuran agar proses lebih efektif. Cukup buang sebagian air, kemudian isi kembali hingga sedikit di atas tanda batas dan bersihkan kembali dengan menggunakan gulungan kertas saring, serta atur kembali meniskus hingga tepat pada garis batas. Setelah itu, lakukan penimbangan kembali, serta catat hasil penimbangan suhu ruang, suhu air suling. Lakukan prosedur yang sama hingga diperoleh total 5 kali pengulangan pengukuran. Untuk catatan hasil pengukuran, cantumkan pada formulir kalibrasi termasuk kelembaban, tekanan udara, jenis kaca, kapasitas, toleransi, tanggal pelaksanaan, hasil kalkulasi, dan juga cantumkan tanda tangan yang mengkalibrasi. Ini adalah data hasil pengukuran yang dilakukan sebanyak 5 kali pada labu ukur 100 ml. Bobot wadah kosong sebesar 58,6610 gram. Bobot wadah ditambah air seperti ada pada tabel. Bobot air diperoleh dari pengurangan bobot wadah dan air dengan bobot kosong. Hasilnya seperti pada tabel. Suhu air suling selama pengujian yaitu 27,8 derajat Celcius. Sedangkan suhu ruang berkisar antara 26,8 sampai 26,9 derajat Celcius. Timbangan menggunakan Mettler Toledo, suhu air 27,8 derajat Celcius, kelembapan 71%, tekanan udara 990, dan labu ukur ini termasuk ke jenis gelas kelas A. Lalu ini adalah rumus yang digunakan pada perhitungan. Sebelum ke perhitungan, di sini ada tabel E1, ini adalah koreksi muai gelas tipe A berdasarkan suhu air, di mana kolom itu adalah angka suhu utama, baris adalah angka desimal suhu. Nah, karena suhunya 27,8 derajat Celcius, maka diambil angka baris ke-27 dan kolom ke 0,8. Maka nilai A1 adalah 4,68 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,468. Lalu ada tabel E3, itu adalah koreksi suhu dan densitas udara, di mana kolom itu adalah suhu ruang, baris adalah tekanan udara. Nah, suhunya itu 26,8 derajat Celcius dibulatkan menjadi 27, tekanan 990, maka diambil angka baris ke-27 dan kolom 990. Maka nilai A3 itu adalah min 0,04 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan min 0,004. Lalu dilakukan penghitungan rata-rata bobot air menggunakan rumus rata-rata, didapatkan hasil 99,5128 gram. Lalu dihitung koreksi tabel E1 atau E2 untuk mengoreksi pengaruh suhu air terhadap volume air. Dengan rumus tersebut, di mana skala ujinya yaitu 100 ml, nilai tabel E1 yaitu 0,468, maka diperoleh hasil yaitu positif 0,0468.
Lalu koreksi tabel E3 untuk memperbaiki pengaruh suhu ruang dan tekanan udara terhadap hasil pengukuran volume, di mana skala ujinya sama namun nilai tabel E3-nya itu 0,0004, maka diperoleh hasilnya itu min 0,0004. Lalu perhitungan volume air didapatkan hasil 99,5592 ml dengan toleransi yaitu 0,4408. Selanjutnya nilai toleransi dan batas maksimum kesalahan berdasarkan ISO 1042-1969. Nah, menurut standar ISO, batas maksimum kesalahan toleransi yang diperbolehkan untuk labu ukur kapasitas 100 ml yaitu kalau kelas A sebesar lebih kurang 0,10 ml, kalau kelas B lebih kurang sebesar 0,20 ml. Nah, hasil penyimpangan volume labu ukur itu adalah 0,4408 ml, artinya itu tidak memenuhi standar, maka keputusan kalibrasi untuk labu ukur ini adalah fail atau tidak lulus verifikasi. Untuk tindak lanjutnya bisa lakukan pemeriksaan ulang, bisa adjustment. Jika masih tidak memenuhi standar, maka labu ukur harus ditarik dari penggunaan atau tidak digunakan untuk pengujian dengan ketelitian yang tinggi. Jadi kesimpulannya yaitu kalibrasi labu ukur dilakukan untuk memastikan ketepatan volume sesuai standar yang berlaku. Proses kalibrasi menggunakan metode gravimetri melalui penimbangan labu ukur kosong dan berisi aquades, kemudian dilakukan perhitungan volume aktual dan penyimpangannya. Berdasarkan hasil kalibrasi diperoleh penyimpangan sebesar 0,4408 ml yang melebihi batas toleransi pada buku ISO 1042, sehingga labu ukur dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak direkomendasikan untuk pengukuran yang memerlukan ketelitian tinggi.